Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil review yang berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Artikel ini ditulis oleh Tri Wahyuni Utami dan Ali Hardana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akmal Ma'ruf dengan NIM 2220603-156. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Ibu Lydia Desiana SE MSI. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemungkinan kebangkrutan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode tahun 2012 hingga 2015 dengan menggunakan model Altman Z-Score. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menerapkan metode Altman Z-Score pada data laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut, apakah berada dalam kategori sehat, rawan, ataupun beresiko tinggi mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai 2015 dan menggunakan teknik purposive sampling di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis menggunakan model Altman Z-Score, PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode tahun 2013 hingga 2015 diprediksi mengalami kebangkrutan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Z-Score yang didapatkan selama 3 tahun tersebut berada di bawah angka 1,81 yang menurut kriteria Altman menandakan perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit dan beresiko tinggi untuk bangkrut. Sementara itu, pada tahun 2012, nilai Z-Score perusahaan berada di kisaran 1,81 hingga 2,99 yang termasuk dalam kategori gray area atau rawan. Artinya, perusahaan berada dalam posisi keuangan yang tidak sepenuhnya sehat namun juga belum pasti bangkrut. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihan dari artikel ini yang pertama, penerapan model yang teruji. Penelitian ini menggunakan metode Altman Z-Score. Hal ini meningkatkan kredibilitas hasil analisis. Yang kedua, objek penelitian yang relevan dan aktual. Objek penelitian adalah PT Indofood Sukses Makmur, yaitu salah satu perusahaan besar dan terkenal di Indonesia. Yang ketiga, data empiris dan periode yang jelas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2012 sampai 2015. Dan terakhir ada analisis yang praktis dan mudah dipahami, yaitu penjelasan mengenai cara kerja Altman Z-Score dan interpretasinya disampaikan secara sistematis. Kekurangan dari artikel ini yang pertama, terbatas pada satu metode analisis. Penelitian ini hanya menggunakan satu model yaitu Z-Score tanpa membandingkan dengan metode lain. Yang kedua, periode data yang relatif pendek dan tidak terbaru. Yang ketiga, kurangnya analisis faktor penyebab. Penelitian ini hanya berfokus pada hasil Z-Score tanpa membahas lebih dalam faktor-faktor internal ataupun eksternal yang lain. Yang keempat, ada minim saran strategis, yaitu penelitian kurang memberikan rekomendasi atau solusi strategis yang dapat diambil oleh perusahaan. Adapun kesimpulan, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Altman Z-Score pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 2012 hingga 2015 dapat disimpulkan perusahaan ini menunjukkan kecenderungan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Pada tahun 2012, nilai Z-Score perusahaan berada pada kategori gray area, sedangkan pada tahun 2013 hingga 2015, nilai Z-Score perusahaan terus menurun hingga berada di bawah ambang batas 1,81 yang menurut kriteria menandakan risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas analisis pengaruh tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan periode 2015 sampai 2019. Adapun penulis dari jurnal ini ialah Husnadara Sarah, Mikrat, dan Sunanto. Adapun tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pengaruh tingkat kesehatan bank yang diukur dengan metode RGEC terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tingkat kesehatan bank, dan juga populasi penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling sehingga diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, faktor-faktor tingkat kesehatan bank yang diukur dengan metode RGEC berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga 2019. Melalui UGF, terbukti bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi return on asset atau ROA sebagai indikator profitabilitas bank. Namun, secara parsial melalui UGT ditemukan bahwa variabel risk profile yang diukur dengan non-performing loan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sementara itu, variabel good corporate governance yang diukur dengan self-assessment dan earning yang diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional justru berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, yang berarti semakin buruk tata kelola dan semakin tinggi biaya operasional, maka profitabilitas bank cenderung menurun. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihan yang pertama, topik relevan dan aktual, membahas isu penting di sektor perbankan Indonesia, yaitu hubungan antara tingkat kesehatan bank dan profitabilitas. Kedua, menggunakan metode RGEC, sehingga hasil penelitian ini dapat langsung diaplikasikan oleh industri perbankan. Ketiga, metodologi jelas dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Yang keempat, sumber data kredibel. Data diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Kekurangan dari artikel ini. Yang pertama, jumlah sampel terbatas. Sampel hanya terdiri dari 12 perusahaan perbankan, sehingga hasil penelitian kurang representatif untuk seluruh industri perbankan di Indonesia. Yang kedua, periode penelitian kurang panjang. Penelitian hanya mencakup tahun 2015 sampai 2019, sehingga belum menangkap dinamika terbaru, misalnya dampak pada COVID-19. Yang ketiga, tidak ada pendalaman kualitatif. Penelitian ini hanya menggunakan data kuantitatif, sehingga tidak menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab di balik temuan. Adapun kesimpulan dari artikel ini, tingkat kesehatan bank yang diukur dengan metode RGEC secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Secara parsial, variabel risk profile yang diukur dengan non-performing loan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset sebagai indikator profitabilitas. Sementara itu, variabel good corporate governance yang diukur melalui self-assessment dan earnings yang diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional menunjukkan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sehingga dengan demikian penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan modal dan efisiensi operasional dalam meningkatkan kinerja keuangan bank serta perlunya perhatian terhadap tata kelola perusahaan yang baik meskipun risiko kredit tidak terlalu berdampak langsung terhadap profitabilitas.